Jika umat Islam bertujuan untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intisari berpuasanya, tujuan berpuasanya umat Islam di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena umat Islam disyariatkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa bagi umat Islam. Karena dengan puasa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa di bulan suci Ramadan adalah tempat di mana kita untuk mengais pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di mana dosa-dosa bisa dirontokkan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan derajat muttaqin, derajat yang tertinggi di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan telah disyariatkan atau telah diwajibkan mulai tahun 2 Hijriyah. Pada bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Memang sebelum ayat ini turun, umat Islam sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, yaitu puasa di bulan Muharram, Yaumul Ashura, hari Ashura. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan, sesungguhnya kaum Quraisy, kanat tasumu Ashura, terbiasa melakukan puasa Ashura fil jahiliyah, di masa kejahiliahan mereka. Tsumma amaru, kemudian memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyamihi, untuk melaksanakan pada hari tersebut, hatta furido Ramadan, sampai diperintahkannya untuk berpuasa bulan suci Ramadan. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwa sebelum umat Islam disyariatkan untuk puasa di bulan suci Ramadan, memang umat Islam itu sering berpuasa di bulan Asyura sesuai dengan petunjuk hadis baginda Rasulullah SAW. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain agama Islam, agama-agama yang lain juga, agama-agama samawi seperti agama Nasrani, agama Yahudi, mereka juga berpuasa sama seperti umat Islam, namun dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, ya. Jika umat Islam bertujuan untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intisari berpuasanya, tujuan berpuasanya umat Islam di bulan suci Ramadan. Sedangkan agama-agama yang lain seperti agama Yahudi, mereka berpuasa sampai lamanya 24 jam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahkan mereka tidak boleh tidur selama 24 jam. Ya, mereka bertujuan untuk merenungi tentang hal-hal yang suci, ukhrawi, dan untuk kesedihan karena mereka selalu berbuat dosa. Itu tujuan orang Yahudi. Berbeda dengan Yahudi, agama Nasrani, mereka dulunya diwajibkan berpuasa. Mereka berpuasa setelah Isya, mereka berpuasa hingga menjelang Isya lagi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hal inilah yang membuat mereka berat. Sehingga Paus Gelasius, ya, nabinya mereka, ya, membuat dekret, satu keputusan bahwa tidak lagi diwajibkan berpuasa bagi umat Nasrani. Tahun 496 Masehi ketika itu. Mereka melaksanakan ini untuk mengenang jasa-jasa Tuhan mereka yang telah mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa para umatnya atau hamba-hambanya. Nah, ini juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ajaran Yahudi dan Nasrani yang mereka juga berpuasa. Namun alhamdulillah, kita sebagai umat Islam perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berpuasa dengan mudahnya, berpuasa dengan
sesuai dengan kemampuan umat Islam, sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan, dan juga semangat dalam menjalankannya. Karena puasa di dalam agama Islam itu justru membuat umat Islam semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya manusia saja yang diwajibkan untuk berpuasa, begitupun dengan hewan-hewan. Hewan-hewan juga melaksanakan puasa, seperti hewan unta misalnya. Unta itu berpuasa bisa menahan haus dan laparnya selama berhari-hari ketika dalam perjalanan di padang pasir. Begitu pula dengan puasanya ayam. Ayam itu berpuasa ketika dia bertelur. Kemudian untuk mengarami telurnya, mereka berpuasa selama kurang lebih 24 hari ya, untuk meningkatkan suhu tubuhnya sehingga menjadi bisa menetap dari telurnya tersebut. Kemudian yang keempat, hewan yang berpuasa seperti ular. Ular itu berpuasa ya untuk meningkatkan suhu tubuhnya, tidak makan, tidak minum, untuk meningkatkan suhu tubuhnya sehingga bisa berganti kulit ya, dari kulit yang lama ke kulit yang baru. Ketika dia berganti kulit ya, dia berpuasa ya. Kemudian yang keempat, puasa ulat. Ya, puasa ulat ini adalah untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi, menjadi seekor kupu-kupu dengan cara mereka menjadi kepompong, kemudian berpuasa selama 15 hari sampai 20 hari ya. Kemudian dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Bisa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang membuat sebagian penceramah kita bahwa membandingkan antara puasa ular dengan puasanya ulat. Puasa ular dan puasa ulat ini berbeda. Kalau ular berpuasa ya, tujuannya untuk mengganti kulitnya ya, menaikkan suhu tubuhnya untuk mengganti kulitnya, sehingga ular itu bisa berganti kulit. Ketika dia berganti kulit, tubuhnya, badannya, cara makannya ya, cara mereka berjalan dan lain sebagainya sama saja ya. Tetapi ada perlu yang kita ambil hikmahnya dengan ular. Ulat itu ketika dia berpuasa, dari ulat yang sebelumnya ditakuti sama orang, ditakuti sama manusia, baik anak-anak, kakek, orang dewasa, bahkan ibu-ibu takut dengan ulat. Tetapi ketika menjadi kupu-kupu, dia disukai sama orang, disukai petani, disukai dengan anak kecil karena keindahan tubuhnya. Padahal sebelumnya dia tidak disukai. Kenapa? Dia menjadi kepompong berpuasa. Ini gambaran kalau umat Islam berpuasa, puasanya setelah berpuasa dia sama saja. Sebelum puasa mungkin dia menjadi orang yang tidak baik, setelah berpuasa ya dia sama menjadi orang yang tidak baik, maka seperti dia berpuasanya ulat. Sebelumnya dia berbuat jahat, setelah berpuasa dia tetap berbuat jahat, ini berarti dia berpuasa ulat. Harusnya sebagai seorang Islam memiliki atau mempunyai puasa seperti ulat yang sebelumnya tidak disukai, setelah dia berpuasa disukai oleh banyak orang. Itulah makna hakikat dari puasa Ramadan yang kita jalankan. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semangat terus berpuasa dan jangan lupa manfaatkanlah bulan suci Ramadan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita di sehari-hari. Demikian akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.